Mungkin langsung saja silakan antum baca secara bergantian dan diterjemahkan. Baik, Pak, silakan dimulai. Ustaz. Baik. Nah, Yang nomor 1 Ustaz ya. baik. At-tullabu fil fasli. Naam, at-tullabu fil fasli. Terjemahkan. Para pelajar itu di dalam kelas. Masya Allah, mumtaz. Baik, lanjut. Man haula'il auladu ahum abna'uka la hum abna'u akhi. Masya Allah, baik. Siapakah anak-anak itu? Apakah mereka anak-anak kamu? Bukan, mereka anak dari saudara laki-lakiku. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, lanjut. Man haula'in nas hum hujjajun man Turki Turkiyu Min Turkiya. Coba ulangi lagi. Man haula'in nasu. Man haula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. Iya, terjemahkan. Siapa mereka itu? Iya, maksudnya man haula'in nas, anas itu kan manusia ya. Ya, Ustaz. Orang baik. Siapa manusia itu? Ya. Baik, terus Mereka para haji dari Turki. iya, baik. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Ainat tajiru jahat Ainat. tujaru Iya, ainat tujaru. zahabu ila suki. Baik, terjemahkan. Kemana pedagang-pedagang itu pergi ke pasar? Mereka pergi ke pasar. Iya, baik. Ya, jadi sini at-tujar. Nah, ini semuanya kalau antum perhatikan tadi mulai dari nomor 1 ya, at-tullabu ini jamaknya. Al-auladu, abna'u, an-nas, hujjaj, at-tujar. Baik, ini semuanya jamak ya, jamak menunjukkan ada yang jamak di sini jamak taksir. Baik, ya. Lanjut nomor 5, tafadhol. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Baik, Siapakah bagus. pemuda-pemuda itu? Mereka adalah para tamu. Iya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Al-falahuna fil huquli wa abna'uhum fil madarasati. Coba diulangi lagi, Pak. Al-fallahuna. Jadi lamnya bertasydid ya. Al-fallahuna. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madarasati. Iya, mumtaz. Terjemahkan. Para petani itu ada di ladang. Iya. Dan para anak-anak mereka ada di sekolah. Masya Allah. Mumtaz. Baik, lanjut. Ainat tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Masya Allah. Baik, Di manakah para siswa yang baru itu? Sebagian berada di kelas dan sebagian di depan kepala sekolah. Indal mudir. Di samping ya. Samping. Samping. Iya. Baik, berada atau di sisi. Ya, samping. Baik. Mumtaz. Baik, lanjut.
Nomor 8. Ya, Ustaz. Amma Ainnya di situ disukunkan, ainnya disukunkan. a'ma mutuja. Kan di situ ada ya apa? Ada ya sukun ya. A'mami. Nah gitu ya. A'mami tujaru kabir. jangan ragu-ragu, tanwinkan. Kalau dia tidak beralif lam, langsung ditanwinkan. A'mami tujarun gitu ya. Nah, Ustaz. A'mami tujarun kabirun. Terus artinya apa? Tarjim. A'mam ini jamaknya di sini, jamak dari ammun. Ya? Paman ya, Ustaz? Iya, paman dari ayah ya. A'mami berarti ini jamaknya, jamak dari ammun. Paman. Kalau ammatun itu kan bibi dari ayah. Nah, ini paman. Berarti a'mami tujarun kibarun. Berarti pamanku, maksudnya paman dari ayah adalah para pedagang yang besar. Iya, pedagang saudara besar, pedagang besar. Baik. Lanjut, nomor 9, silakan. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati. Nawanya tidak dipanjangkan ya. Coba ulangi lagi. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati. Tarjim. Mereka saudara saya. Iya, saudara perempuan ya. Taib, lanjut. Masya Allah. Aina abnauka ya aliyu hum fid dukani. Iya, tarjim. Di manakah ayah-ayah mereka, wahai Ali? Mereka berada di dalam toko. Iya, mereka berada di toko. Iya, taib. Ya. Jadi aina abnauka ya aliyu hum fid dukani. Kalau tadi haula'i ikhwati. Mereka ini adalah saudara-saudara laki-laki saya. Taib. Ya, lanjut. Masya Allah. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabul saghiru fil fasli. Wat-tullabus sigharu. Karena jamak. Kalau saghir, dia mufrad. Jamaknya sighar. Gitu. Coba ulangi lagi. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabul sigharu fil fasli. Iya, wat-tullabus sigharu. Jadi shad di sini ini alif lamnya alif lam samsiah ya. Wat-tullabus sigharu. Baik. Terjemahkan. Para pelajar yang lebih tua, yang besar ya Ustaz ya. Ya. Pelajar yang besar itu ada di lapangan. Iya. Sedangkan para pelajar yang lebih muda itu ada di kelas. Masya Allah. Mumtaz. Taib. Lanjut. Haula'il fityatu ikhwatun. Abuhum imamu hadal masjidi. Iya, Masya Allah. Tarjim. Para pemuda itu bersaudara. Bapaknya imam masjid ini. Iya, imam mereka ada imam masjid ini. Taib. Masya Allah. Lanjut. Haulair rijalu falahu lamnya fallahuna.
min qaryati. Terjemahkan. Mereka laki-laki itu Ya, ulai rijal, terus laki-laki ini falahun. Ini dari kampungku ya. para petani dari kampungku. Iya, jadi haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Ya, baik, mumtaz. Lanjut. Ainat tullabul jadidu. Bukan jadidu. Kalau jadid mufrad. Dia nggak mau. Jud- Kenapa? Karena tulab jamak. Jududu ya, Ustaz? Iya. Aina tullabul jududu. Nah, jadi harus disesuaikan karena jamak dengan jamak begitu ya. Baik. Ainat tullabul jududu. Akharaju. Naam. Kharaju wa zahabu ilal maktabati. Iya. Terjem. Di mana para siswa baru mereka keluar. Apakah mereka keluar? Apakah mereka keluar? Nah, iya. Mereka keluar dan pergi ke perpustakaan. Iya. Masya Allah. Lanjut. Aha ulai tiba'u muslimuna. Ada alif lam. Jangan lupa. Aha ula il. Oh iya. Aha ulail tiba'una Latibba. ahulail attiba'u muslimuna. Coba ulang lagi. Aha ula il atibba'u. Atibba'u. Oh ya. Ahaulail attiba'u muslimuna. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Bacanya yang benar. Aha ula il atibba'u. Ahaulail attiba'u muslim. Atibba'u. Bukan attiba'u. Atibba'u. Oh ya, nah Ustaz. Ahaulail atibba'u muslimuna. Naam, hum muslimuna. Nah, terjemahkan. Apakah dokter-dokter itu seorang muslim? Iya, mereka seorang muslim. Bukan seorang ya, kalau udah mereka ya. Oh, mereka. Oh, berarti mereka muslim. Itu aja saja. Ya, gitu aja. Iya, iya. Lanjut. Nah. Li abnaun sigharun. Ba'dohum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dohum ya tuh ya. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Iya, baik. Terjem. Saya memiliki anak-anak kecil. Sebagian mereka sekolah di SMP dan sebagian lagi mereka sekolah di SD. Iya, baik. Terus lanjut. Terus ke ini Ustaz, tamrin yang terakhir ini Ustaz ya. Iya. Nah, sekarang perintahnya di sini uktub jam'al kalimatil atiyati. Uktub, tulislah jamak dari kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi di sini antum diperintahkan untuk menyebutkan jamaknya. Seperti sini kabirun, apa jamaknya? Tentunya ini sudah ada pembahasan sebelumnya.
Nanti tinggal antum menyebutkan satu persatu dari jamaknya. Nah, sekarang sebelum ini silakan antum mungkin bisa baca halaman sebelumnya dulu. Nah, coba antum sebutkan atau lihat di halaman sebelumnya satu persatu apa dari jamak dari kalimat-kalimat berikut ini. Silakan. Nanti baru satu persatu antum menyebutkannya ya. Ini tentunya sudah ada waktu itu halaman 69 70 itu sudah ada.
Bagaimana Pak? Sudah selesai semua? Sudah, Ustaz. Nah, Ustaz. Yang lain gimana sudah? Kelas. Baik, afdal. 6. Kalau sudah, silakan Pak. Secara bergantian dibaca, sekalian dan terjemahkan ya. Menyebutkan jamak dari satu persatu kalimat ini. Silakan. Kita ulangi nomor 1 ya. Baik. Kabirun, jamaknya kibarun. Ya, Besar. artinya apa Pak artinya? Artinya besar, Ustaz. Masya Allah. Taibun. Bagus, silakan. Yang lain lanjut. Muslimun. Muslimuna. Iya, Masya Allah. Lanjut. Rojulun. Rijalun. Iya, bagus. Rajulun, rijalun. Makanya kan kalau ada nama orang rijal gitu, kayaknya kurang pas ya rijal. Kan rijal itu banyak dong dari rajul. Kalau rajulun itu kan satu, laki-laki. Nah, namanya kan kalau sekarang itu kan banyak nama orang, siapa namanya? Rijal. Rijal berarti banyak dong. Baik. Terus lanjut. Abnun. I, Abna. ibnun. Jadi kalau di mufradnya ibnun. Abnaun. Abnaun. Iya, bagus. Lanjut. Doifun. Duyufun. Iya, Tamu. lanjut. Tamu. Fatan. Fityatun. Fityatun. Bagus. Lanjut. Ajun. Hujjajun. Iya, lanjut. Akhun. 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 Ikhwatun. Ikhwatun. Jadi ini dua jamaknya ya. Ikhwatun dan ikhwanun. Ikhwatun. dan ikhwanun. Nah, jadi akhun. Jamaknya ikhwatun ataupun ikhwan. Ikhwan. Nama Ustaz. Makanya kan ikhwan juga kan dalam bahasa kita itu untuk satu orang juga kadang dipakai ya. Ini ikhwan atau akhwat gitu. Akhwat kan berarti jamak daripada ukhtun. Akhwat. Ikhwan. Ikhwan itu jamak dari akhun. Gitu ya. Baik, ya. Lanjut. Soghirun. Sigorun. Iya, sigharun. Bagus. Lanjut. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Lanjut. Bagus. Goniyun. Aghniya'u. Iya, agniya. Oh, bagus. Fakirun. Fuqara'u. Iya, Masya Allah. Iya, bagus. Nah, ini perlu ya untuk pengetahuan tentang mufrad, jama'. Ini penting. Penting. Kenapa? Karena ini nanti efeknya itu adalah penggunaan kepada kalimat-kalimat. Jadi, ini yang akan kita praktekkan nanti setelahnya juga dan yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Kalau misalkan ininya jamak di awalnya dimulai dengan jamak, maka setelahnya juga jamak kalau misalkan dia sifat mausuf gitu ya. Jadi seperti itu yang kalau antum lihat tadi mulai dari praktek nomor 1 sampai nomor 16. Nah, ini menggunakan jamak. Ada yang jamaknya misalkan jamak taksir, ada yang jamaknya jamak mudzakkaris salim. Kalau jamak mudzakkaris salim tentunya seperti muslimuna, syarat-syaratnya berarti harus orang berakal. Jadi enggak semua kalimat itu bisa dijadikan jamak mudzakkaris salim walaupun dia bentuknya dari misalkan dari mufrad. Walaupun dia bentuknya misalkan walaupun berakal gitu, tapi enggak semuanya misalkan jadi jamak mudzakkar gitu. Tapi kalau jamak mudzakkaris salim itu ciri-cirinya ada waw dan nun ataupun ya dan nun di akhir. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Itu jamak mudzakkar. Nanti kalau misalkan setelah ini ada jamak muannats, ada alif dan ta. Nah, yang paling rumit memang kalau jamak dalam bahasa Arab itu adalah jamak taksir karena tidak ada kaidah yang baku untuk jamak taksir. Jadi harus banyak membaca dan banyak membuka kamus untuk mengetahui jamak taksir itu. Kenapa? Nggak ada kaidah yang baku karena terkadang jamak taksir bertambah. Ada yang perubahannya berubah baris.
Ada yang perubahannya bertambah, ada yang perubahannya berkurang, ada yang perubahannya berubah baris bertambah, ada yang perubahannya berubah baris berkurang. Nah, makanya kalau antum lihat tadi jadidun, judud, berarti di sini apa? Berkurang dan berubah baris. Kan jadidun, nah hurufnya antum hitung berapa? Jadi jududun. Maka dia berubah harokatnya, berubah baris. Kemudian apa? Berkurang. Ada yang bertambah. Seperti misalkan apa? Ibnun, abana'u. Nah, jadi ibnun menjadi bertambah. Begitu juga berubah baris. Tapi yang paling enak itu jamak muzakkar. Tambahkan saja waw dan nun. Dia berakal, kemudian bisa kita jadikan jadi apa? Jamak muzakkar salim, ciri-cirinya ada waw dan nun. Seperti tadi yang sudah kita bahas, fallahuna, ada waw dan nun. Muslimuna, ada waw dan nun. Baik. Adapun kalau misalkan tidak ada waw nun, tidak ada ya dan nun, nggak ada alif dan ta, berarti itu adalah menunjukkan ciri-ciri dari jamak taksir. Sekali lagi jamak taksir, ini penting untuk sering membaca buku, kemudian sering membuka kamus, karena tidak ada kaidah yang baku untuk mengetahui tentang perubahan jamak taksir. Nah, baik. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah, beberapa kalimat yang baru, mufradat yang baru, al-haqlu, jamaknya hukulun, artinya tadi ladang ya. An-nasu manusia, al-qaryatu desa, ad-dhaifu tamu, asy-syaikhu ya seorang syekh yang udah tua, al-mat'amu dapur, al-madrasatul ibtidaiyati, nah ini SD. Taib ya. Nah, taib. Hal min sa'il, Pak, apakah ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Tafadhol. Apakah ada pertanyaan yang dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas, mungkin ada yang kurang bisa dipahami, baik dari sisi maknanya ataupun yang lainnya, silakan. Tafadhol. Silakan ditanyakan. Ustaz, Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Baik, Pak, tafadhol, silakan. Ya, misalnya kita lagi berdua sama teman gitu Ustaz. Kalau lagi ngobrol gitu penggunaannya antum atau anta Ustaz ya, yang lebih. Oh, baik. Kalau untuk seperti itu mungkin bisa kita gunakan antum itu mungkin kita untuk dalam bahasa Arab itu li ta'zim. Ta'zim itu maksudnya apa? Mengagungkan. Mungkin karena dia lebih tua dari kita, nah jadi untuk menghormati dia bisa, nggak apa-apa kita pakai antum. Antum aja gitu. Nah itu untuk apa? Untuk ta'zim. Seperti itu. Jadi misalkan dia orang ada waktu memang itu fungsi itu digunakan untuk ta'zim, kita menghormati dia gitu. Kita menghormati, menghormati. Kalau usia lebih tua dari kita panggil antum. Nah gitu ya. Baik. Nah, karena memang kita perhatikan juga ya, buku penjelasan seperti itu. Antum aja ya, gitu antum. Gitu ya. Kalau misalkan kita ini kan ya boleh kan, udah ente aja kan ente dari atas sebenarnya. Ente aja udah ente atas sebenarnya, udah kamu aja gitu. Nah itu ya. Baik. Syukran Ustaz. Kadang ya apa Pak? Tapi ada lagi silakan. Nah, Ustaz, itu ya. kalau di nomor 14 itu Ustaz yang Ya. ainatulabu tula itu kalau kita membaca itu masuk asam atulabul jududu atau ainatulabu jududu atau gimana Ustaz? Itu Ya. Jadi sama alif lam berarti ini alif lam syamsiah. Karena masuk tasdid ya. Ciri-cirinya ada tasdid ainatulabu. Berarti untuk atulab ini syamsiah. Al-jududu ini khabar ya namanya tidak alam jelas. Ya karena terlihat dengan jelas maka untuk al-jududu dia ya, sedangkan al-tulabu ini syamsiah. Jadi kita baca aina tulabul jududu. Nah, gitu. Jadi tidak bisa dibaca aina
jududu, jangan ditasydidkan di jimnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan seperti misalkan kalau yang setelah alif lam itu adalah shad, nah baru dia tasydidkan karena masuk pada apa? Masuk kepada alif lam syamsiyah. Nah, seperti misalkan as-sigharu, nah berarti maka itu masuk syamsiyah berarti. Nah, itu al-mutawassitatu al. Jadi enggak mungkin dibaca mutawassit tapi al, gitu ya. Baik. Jelas, Pak? Terakhir jelas Ustaz, tapi memang suara putus-putus Ustaz. Suaranya Suaranya putus-putus ya. suara putus-putus. Mungkin kan diam kan ya, Taib. Iya, masyaallah. Taib, ya. Ustaz, Jadi Ustaz. seperti itu, aina tullabul jududu. Nah, jadi at-tullab untuk alif lam di sini alif lam syamsiyah, sedangkan al-jududu maka ini alif lam qamari, ya, ya. Baik. Kalau dalam itunya termasuk itu Ustaz, apa ini termasuk itu bukan Ustaz, apa mudof apa itu apa enggak termasuk itu ya. Oh, bukan. Iya, bukan mudhof ilaih. Kalau misalkan sama-sama beralif lam, berarti itu ciri-ciri dari sifat mausuf, Pak. Sifat mausuf. Sifat dan mausuf yang disifati. Kalau dua-duanya sama-sama beralif lam. Ini kan ainat tulab, berarti at-tulab sudah alif lam. Setelahnya alif lam, maka dia sifat mausuf atau na'at dan man'u. Kalau sifat mausuf berarti harus sama-sama jamak. Iya. Kalau yang mudhofun ilaih itu kalimat awalnya atau kata pertamanya itu tidak beralif lam. Sedangkan kalimat keduanya beralif lam. Nah, itu baru ciri-ciri dari mudhofun ilaih. Kalau kata pertamanya tidak beralif lam, kata kedua beralif lam atau bertanwin, maka itu dari ciri-ciri dari mudhofun ilaih. Seperti misalkan contohnya bisa dilihat tadi halaman bisa dilihat nomor 12. Nomor 12. Haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamu hadzal masjidi. Nah, ini seperti inilah ciri-ciri dari mudhofun ilaih. Imamu, enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Hadzal masjidi, al-masjidi ada alif lam, ada tanwin. Maka ini ciri-ciri mudhofun ilaih seperti ini, Pak. Tapi kalau sudah dua-duanya beralif lam, maka itu adalah masuk kepada sifat mausuf. Ataupun halaman atau misalkan nomor 7 juga ada tadi nomor 7. Wa ba'duhum indal mudiri. Indal mudiri. Nah, ini juga ciri-ciri mudhofun ilaih. Baik, ya Taib Pak. 6. Ya, Afwan. Taib. Mungkin kalau tidak ada yang mau tanyakan, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, ini baru berkaitan nanti untuk jamak muannats. Jamak muannats as-salim. Berarti sudah 2 yang kita bahas tentang jamak muzakkar ya, sama jamak taksir. Ingat sekali lagi, jamak muzakkar ciri-cirinya ada tadi waw dan nun ataupun ya ada nun di akhir. Muslimun jadi muslimuna atau muslimina. Mu'minun mu'minuna mu'minina. Nah, itu diantara ciri-ciri dari jamak muzakkar salim. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.